Alhamdulillah, terima kasih Kang Eca, terima kasih Kang Iyep. Oke teman-teman, perkenalkan kami bertiga dari Lady Mansion. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi buat semuanya yang sudah hadir, terima kasih sekali lagi. Dan gak lama-lama nih Kang Eca sama Kang Iyep, gimana kabarnya Ya, dari kita dulu deh. Gimana kabarnya Kang? alhamdulillah. Kang kumaha damang Kang Giep, Elusi, sehat. Eh, Assalamualaikum semuanya, Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iyep masih di Bandung ya? Masih, Telusi masih di Bandung, Alhamdulillah. Apa nih gimana nih kesibukannya sekarang nih Kang Yep? Masih masih apa buka ya kliniknya masih masih buka? Masih terima offline atau online? Alhamdulillah masih buka, kita masih terima offline, online juga, Iya, kita sesuaikan lah. iya, iya, betul betul. Gimana kalau Kang Eca nih? Kayaknya makin banyak ya di rumah sehat Raufnya nih. Alhamdulillah Teh, masih buka kliniknya, masih juga dalam eh, pengobatan alternatif dan hipnoterapi. Iya teman-teman. Dengan Teteh sendiri, Teteh sendiri gimana kliniknya yang di Cibubur? Iya, alhamdulillah lancar. Memang sih beberapa lama ini sempat juga off ya karena di sini Omikron meningkat ya. Jadi tempat kita saya selalu arahkan untuk online gitu karena juga menjaga klien-klien juga sih mereka supaya lebih nyaman juga ya. Walaupun di klinik saya tetap sih setiap rutin ya di desinfektan gitu ya semuanya juga di Ya, benar. betul. Dan baru tadi juga ada yang akhirnya datang offline karena emang pengennya offline gitu ya. Jadi eh, juga berkesan banget nih yang hari ini. Biasanya saya selama sesi hipno ya nggak pernah ibaratnya gini, kalaupun ikut sedih, kepengen nangis tuh ditahan. Kalau yang tadi tuh ikut nangis. Jadi Masya Allah. ya, Baper jadi ya, baper. untung kliennya kan dalam kondisi terhipnosis. Jadi dia nggak lihat kalau aku ikutan meleleh gitu air mataku. Itulah buktinya orang-orang di Lady Dimension punya empati dan love. Iya. Iya benar-benar. Jadi teman-teman, alhamdulillah nih kita bertiga akhirnya bisa bergabung ya bersama. Kita berkolaborasi untuk insya Allah niatnya kita untuk bisa menyebarkan kebaikan, positiveness, Amin, amin, ya kemudian rabbal alamin. gimana Amin, amin, amin. semua nih teman-teman yang pengen tahu apa tentang kesehatan mental, tentang olah pikir, tentang kesehatan jiwa gitu ya. Kita di sini insya Allah ingin menghadirkan secara live gitu melalui IG buat teman-teman yang pengen tahu biar tetap semangat nih meskipun di masa pandemi ini tetap sehat ya baik jiwa raga gitu seluruhnya. Nah jadi Lady Dimension ini Lay itu ada love, kemudian lead, empathy, enlightenment, kemudian inspiring dan intuitif ya Kang. Mudah-mudahan semua tujuan itu bisa terangkum, bisa tercapai ya di acara-acara edisi kita di IG Live kita. Nah, Kang Eca, Amin. Ya, Kang Eca ini, aku juga ingin boleh ya, aku ingin memperkenalkan nih ke para peserta juga. Kalau Kang Iyap ini, beliau ini seorang profesional hipnoterapis dari Bandung. Jadi mangga teman-teman yang di Bandung yang butuh em, curhat, butuh konsultasi, yang aduh kayaknya galau deh, pengen healing gitu ya. Boleh silakan hubungin Kang Iyap di IG-nya Hipnoterapi Bandung Kuantum. Nah, kemudian ada Kang Eca. Nah, Kang Eca ini, beliau ini juga multi talent dan serba bisa karena nggak hanya jadi hipnoterapis, tetapi beliau ini juga punya pengobatan totok telur ya Kang ya. Kemudian juga jari keruk. Oh, pokoknya udah lengkap deh. Nah, Kang Iyap sendiri juga, wah lengkap banget nih beliau. Karena beliau ini juga selain pelatih ya, trainer di dunia hipnoterapi, di dunia NLP, kemudian juga masih banyak lagi berbagai kebisaannya beliau nih ya, yang udah bertahun-tahun. Udah berapa lama Kang Iya mendalami hipnoterapi Kang? Alhamdulillah baru 6 tahun. Masya Allah, 6 tahun baru loh teman-teman. Kalau Kang Eca sendiri, kayaknya udah lama banget nih kalau Kang Eca. ya, Di, mengetahuinya udah lama, tapi aktifnya memang baru 3 tahun. tapi Berarti kan Kang Giep guru saya ini.
Wah. Kayaknya sama Kang Eca guru saya deh. Iya, tapi kan Kang Eca kan udah lama ya kalau ditotok telurnya ya. Udah dari tahun berapa, Kang? Kalau di pengobatan holistik udah lama, tapi kalau di fokusnya di master totok telurnya memang baru kurang lebih 3 tahun juga. Oh, Masya Allah, luar biasa Itu loh, teman-teman. seperti ya kalau pengen tahu sejarahnya ada di YouTube channel saya teh. Channelnya apa, Kang Eca? Channelnya? Channelnya Eca PD, Eca PD. Oke. Eca PD ya, untuk YouTube ya, untuk YouTube channelnya ya, di Ya, Eca PD ya, Masya Allah. Waalaikumsalam, Tabib Naufal. Wah, Tabib Naufal juga hadir nih. Terima kasih nih, Tabib Naufal juga, beliau ini salah satu tabib totok telurnya di Rumah Sehat Rauf ya. tuh. Tim Oke. saya itu. Keren. Nah, teman-teman, malam hari ini kita juga akan bagi-bagi hadiah. Salah satunya disponsori oleh Lautan Rempah. Kalian bisa follow untuk tahu produk-produknya ada di @lautanrempah ya, IG-nya. Dan ada berapa nih? Ada 3 hampers. Nggak tanggung-tanggung, Lautan Rempah akan memberikan hadiahnya bukan hanya sebotol 2 botol, tapi dalam bentuk hampers yang isinya 6 botol minuman kesehatan yang benar-benar seger. Saya juga udah pernah cobain, banyak banget Ya. macamnya, dan tentu khasiatnya luar biasa. Nah, gimana cara dapetinnya? Kalian harus stay tune di sini ya. Boleh juga apa namanya info ke teman-temannya untuk bisa join di IG Live malam hari ini. Nah, sebelumnya nih aku pengen tanya sesuai dengan tema kita malam hari ini tentang konseling apa sih, hipnoterapi. Saya pengen ke Kang Iep nih, Kang Iep, kalau hipnoterapi itu apa sih? Oke, Telusi. Jadi sebetulnya orang-orang itu selalu bertanya, Oke, bagaimana sih hipnoterapi itu? Terus Betul. bagaimana sih? Apakah sama dengan yang di TV-TV? ya Nanti saya benar, sadar atau tidak? Kan seperti itu ya, Telusi ya, atau betul Kang betul. Eca ya. Jadi Betul. sebetulnya edukasi yang belum sampai kepada masyarakat ya, terutama Mm-mm. bahwa hipnoterapi ini adalah ilmu apa istilahnya? Sains ya. Jadi ini ilmiah. Ini adalah bagian dari psikologi. Jadi Betul. tidak ada unsur mistik, tidak ada unsur apapun juga. Semuanya adalah ilmu komunikasi yang diterapkan sama kita dalam bentuk terapi. Nah, terapinya seperti apa? Ya saya kasih gambaran saja sebetulnya ya. Ada yang nanya nih, Telusi. Kalau di Oke. terapi, di hipnoterapi itu sadar nggak sih? Katanya. Iya, Itu betul. pertanyaan-pertanyaan selalu ya, yang selalu ditanyakan gitu. Atau Nanti ada saya nggak juga sadar pertanyaan terus. gini, Kang Iyep. Lah kok aku tadi Hmm, nggak tidur sih? Aku sadar. Nah, betul. ya kan? Betul ya. Kang Eca Lanjut, sama lanjut. ya ngalamin ya. Iya, iya. Betul. Jadi eh, teman-teman kita atau masyarakat yang mau terapi selalu bertanya begitu. Nanti saya nggak sadar gimana, terus nanti keadaan saya bagaimana. Mereka selalu mengkhawatirkan seolah-olah ya seperti entertain yang ada di televisi ya. Iya. Jadi harus bisa membedakan antara stage hipnosis dengan hipnoterapi. Jadi kalau menurut saya nih ya, Teh Lucy ya, bahwa hipnoterapi ini adalah konsep olah pikir dalam bentuk formal ya. Jadi klien kita dibikin rileks, fokus, akhirnya pikirannya menjadi ke gelombang tertentu. Nah, pada saat gelombang tertentu itu, pada saat fokus, akhirnya semua sugesti positif mampu dipahami, masuk diresapi ke dalam pikiran bawah sadar. Kurang lebih seperti itu mungkin ya penjelasan sederhananya lah biar mudah Iya, iya, dipahami. betul, betul. Gitu. Nah, Kang Iyep, kalau misalnya kan banyak nih, aku juga kadang-kadang klien-klien aku juga suka nanya gitu ya. Kadang-kadang nih ada aja yang datang gini, Mbak, tolong dong saya gitu ya. Pokoknya saya benar-benar rela deh, ikhlas. Saya benar-benar udah pasrah. Mau diapain terserah. Gimana caranya supaya saya bisa lupa dengan mantan saya gitu. Karena kalau setiap saya lupa, setiap teringat mantan saya, hati saya tersayat-sayat, saya sakit hati, saya betul-betul Waduh. pulas gitu kan ya. Karena kan Iya. ini seorang ibu yang bercerai gitu, apa dengan tindakan-tindakan yang nggak menyenangkan gitu ya dari mantan suaminya. Nah, gimana nih menurut Kang Iyap sendiri? Bener nggak sih kita tuh bisa dihilangkan ingatan kita gitu? Kita bisa dibikin amnesia nggak sih sebenarnya kalau pakai hipnoterapi?
Oke. Nah, ini pertanyaan yang sering juga saya terima sebetulnya. Jadi begini, kalau menurut saya menghilangkan itu Nanti tidak sebentar bisa. lagi Ya. Kak Eca tolong nyanyiin lagunya Geisha. Mengulang ingatanku. Ayo Iya. siapa nih teman? Pasti teman-teman yang di bawah ini juga banyak yang ngalamin nih cerita kayak gini. Penasaran. Wah, bisa nggak ngilangin apa namanya pengalaman buruk dalam hidup gitu ya? Jadi Iya. saya terbebas, saya lepas gitu kan? Jadi sepertinya kalau pertanyaan seperti itu saya menjawab seandainya, oh bisa melebihi Tuhan kali ya. Jadi eh, tabiat manusia tidak bisa dilepas ya. Artinya begini, memori-memori itu tidak mungkin kita hilangkan dari pikiran seseorang ya. Jadi yang kita lakukan adalah menurunkan emosinya, intensitasnya. Jadi memahami permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Paling itu sih sebetulnya secara sederhana. Ya. Dihilangkan, hilang semua, memorinya nggak mungkin. Nah, Kang tapi Eca, kita berikan ke pemahaman. Mungkin itu kalau menurut saya. Nggak tahu nih, Kang Eca gimana? oke. Sebelum Baik, Kang baik. Eca nyanyi, kalau menurut Kang Eca sendiri bisa nggak dihilangin tuh Kang Eca? Ingatan-ingatan terhadap. Jadi kalau menurut pengalaman saya ya, sehubungan dengan hipnoterapi, sebenarnya kan kita kan ngelakuin hipnosis ya, Kang ya. Itu proses di mana kita menembus critical area sehingga kita bisa memberikan sugesti. Nah, misalnya orang masalahnya tadi pengen hilang tuh ya, kayak lagu. Kalau hilang itu misalnya membenci, pengen memaafkan. Ya, memaafkan itu belum tentu menerima. Jadi kita mengedit itu belum tentu hilang juga. Tapi artinya orang tersebut bisa berdamai dengan situasi yang dialami, di mana kita memberi sugesti yang tepat. Saya Oke. rasa seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi, Menurut Telusi gimana nih? Jangan dulu berkomentar. Telusi gimana? Pasti banyak pengalaman juga yang sama. iya. Nah, ini dia padahal suhunya ini. Iya. Ini yang megang wilayah Cibubur ini. Iya, iya buat teman-teman yang Cibubur, ayo boleh-boleh kita berkenalan bersua ya. Kang Ini Eca, ini Bandung, Jakarta, Cibubur nih. antar kota, antar provinsi ya, Kang. Akang. Silakan Teh, Lengkap silakan. ya. Kang Eca kan ini nih dulunya penyanyi. Ayo dong Kang, coba suarakan lagu lagu itu, Geisha itu. Pengen tahu dong. Jangan. Oh, nggak boleh ya? Itu kan nanti pada sesi yang lain, nah, boleh ada konteksnya menyanyi. Ini sekarang kita dengerin pendapat Lucy dulu ya, Kang Iyep ya. Iya, kita tunggu Silakan dulu Teh. gimana. Kalau Teh? Iya nih, aku teman-teman belajar banyak juga nih dari Kang Eca sama Kang Iyep. Jadi memang kalau hipnoterapi itu adalah kondisi di mana sebenarnya hipnosis itu kondisi kesadaran alamiah gitu loh teman-teman. Setiap hari kita merasakan kondisi hipnosis itu. Nah, contoh nih, biasanya kalau teman-teman pada banyak yang suka nonton drakor nggak nih? Nah, begitu nonton drakor, ada yang lucu ikut ketawa. Ada yang sedih ikut nangis. Sampai tisunya tuh sekotak habis gitu loh ya. Nah, pada saat kalian itu menonton, ikut menangis, ikut tertawa, nah di situ sebenarnya critical factor area kalian itu sedang terbuka atau bisa dikatakan kalian sedang dalam kondisi terhipnosis gitu. Atau kalau misalnya kalian juga pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba lagi mandi nih malam-malam ya, kok ada luka perih banget gitu ya. Terus kalau pikir-pikir, kapan ya aku kena luka ini gitu kan? Pas inget-inget, oh tadi pagi waktu habis bantuin ibu membersihkan pekarangan gitu kan, mungkin tergores duri atau terkena barang tajam lainnya gitu ya. Nah, pada saat kalian tergores dan merasa tidak sakit, kerasa sakitnya itu pada saat mandi, udah sore hari. Nah, itu pada saat tergores itu kalian sedang dalam kondisi terhipnosis. Atau yang paling gampangnya, kalau kalian nih lagi chatting nih sama pacar atau lagi chatting sama temen asik gitu ya, dipanggil teriak, "Halo, Ahmad, ayo makan dulu." Gak kedengeran tuh. Pokoknya mama tuh ya manggil-manggil di belakang padahal deket banget kamu gak kedengeran. Wah, pokoknya asik aja ngechat gitu. Nah, pada saat kalian ngechat terus gak kedengeran, itu kalian sebenarnya dalam kondisi hipnosis. Jadi, kondisi hipnosis itu critical area kalian itu terbuka sehingga
apapun yang segala pesan atau informasi, nasihat, sugesti itu dengan sangat mudah kalian akan tangkap di pikiran bawah sadar. Jadi makanya hati-hati ya pada saat kalian sedang benar-benar fokus dan dalam kondisi rileks, dan kondisi fokus dan rileks itu banyak sekali sehari-hari pasti kalian rasakan. Ketika kalian misal sedang melukis, membaca, itu sebenarnya kondisi-kondisi di mana critical factor terbuka. Nah, terus kalau misalnya mau lupain mantan gitu ya, yang menyakitkan hati, memilukan hati, bisa nggak sih pakai hipnosis gitu ya? Nah, ternyata nih informasinya nih Kang Iyep, sama Kang Eca, tolong mohon dikoreksi ya. Bahkan memori itu tertanam hingga ke DNA kita, betul ya Kang ya? Betul. Nah, Betul, jadi, betul. nah kebetulan kita bertiga ini Muslim ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar di sebuah surat di ayat apa di Al-Quran dinyatakan dan pada di hari akhir maka tangan dan kaki kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Jadi nanti tangan sama kaki yang bicara. Nah itu sebetulnya merupakan hal yang sangat saintifik. Jadi bahkan memori itu terekam hingga ke DNA kita. Terus gimana dong kalau misalnya memori itu benar-benar menyesakkan dada gitu ya, menghambat hidup. Ya itu tadi seperti Kang Iyap sama Kang Eca bilang, kita akan membantu dengan berbagai teknik-teknik yang kita pelajari untuk mereframe atau membuat si memori ini tidak lagi memberikan satu satu kesan ya Emosi. atau pengaruh yang menyebabkan kalian itu merasa terhambat di dalam hidup gitu kira-kira gitu Betul kali ya. sekali. Betul, betul, betul. Lucy, aku yang bagian bertanya dong sekarang. Boleh nggak? Nah ya kita nanya sama peserta ya, nanya sama peserta boleh nggak supaya Sebelum sebelum lebih jauh, tambahan sedikit itu Kang yang tadi. Jadi kadang di Apa tuh? saat kita hipnoterapi itu memang tadi benar Kang dia bilang, orang nyangkain kita nih nggak sadar ya, atau kita seperti di TV-TV ya. Nah, iya pada saat kita lakukan proses itu sebenarnya setelah selesai kan dia bilang, kok gitu doang ya? Kadang saya gitu ya, Teh ya. Nah, pada saya bilang, justru karena kalian merasa kok gitu ya, itu pikiran bawah sadar kalian sudah berkomunikasi dengan kami. Makanya nggak sadar, namanya subconscious. iya Nah, betul tanpa sadar itu yang itu sebenarnya telah berhasil. Justru iya kalau misalnya dia pengen nggak sadar, berarti dia ada di gelombang yang terbawah, delta misalnya. Ya, Itu kayak orang delta. tidur ya, Teh ya. iya iya Iya, Nah, jadi kayaknya betul. jangan sampai itu yang merasa hipnoterapi itu bakal tidur nggak sadar. iya Itu iya bukan seperti Kang Iem ya mungkin ya. Ya, oke. Ya. Betul. iya Oke, Sekarang Kang jadi Iem saya bertanya nih buat Elusi nih. Nah, jadi sebelum bertanya saya tambahin dulu biar lengkap nih yang mendengarkan ya begini. Kok sadar nggak sadar tuh gimana sih bedanya gitu kan? Jadi Mm-mm. saya akan menjelaskan secara sederhana kehidupan sehari-hari lah. Jadinya kondisi hipnosis ini ibarat kita mau melakukan tidur. Nah, saat tidur itu ada kondisi hipnosis. Kenapa? Karena melewati beberapa gelombang otak. Yang pertama kita beta, seperti sekarang kita beta, gitu kan? Alpha Eta, udah mulai kita fokus pada suatu hal, Theta udah mulai ngantuk, Delta tidur. Iya Jadi di mana kondisi pada saat di hipnoterapi? Ya di alfa dan theta di saat kita seperti mau tidur. Jadi sadar ya sadar, iya hanya frekuensi otak kita rendah. Mungkin itu ya lebih jelasnya. iya Nah, dan Telusi aku bertanya nih ya. Tanya yang tadi nih ya. apa kan Gini, kan aku pernah beberapa orang ya nanya, tapi aku tuh sulit di hipnosis katanya gitu. iya Berhasil nggak nanti di hipnoterapi gitu? Karena aku tuh orang salah satu yang nggak bisa dihipnosis. Aku pernah coba sama temen katanya nggak bisa sama sekali. Hmm, Coba. Kalau iya ada yang seperti itu bagaimana, Telusi? kumaha Teh? iya jadi kalau berdasarkan teori dan pengalaman, semua hipnosis itu adalah self hipnosis, teman-teman. Jadi bukan berarti saya nggak bisa dihipnosis atau saya mudah dihipnosis. Semua hipnosis itu adalah self hipnosis. Self hipnosis itu gimana maksudnya? Semua itu atas kehendak diri kita sendiri. Dan yang namanya tadi saya sebutkan hipnosis itu adalah gelombang kesadaran ya, gelombang otak. Jadi dalam keseharian kita sendiri saja, kita nggak pernah stay ada di gelombang otak di situ. Kadang kita pernah ada di alfa, kadang kita juga beberapa jam kemudian kita di theta, beberapa jam kemudian kita di beta dan seterusnya. Gelombang otak kita itu tidak pernah stay, tidak pernah flat ya, kita akan selalu naik turun.
Dan bahkan kalau misalnya di dalam ruang terapi saya, ketika klien saya sedang dalam kondisi terhipnosis, sebelumnya pasti saya akan bilang gitu, mau tahu resikonya hipnosis seperti apa? Aku bilang gitu ya. Terus apa teh gitu ya resikonya? Resikonya ketiduran. Saya bilang gitu kan, risikonya ketiduran. Tapi karena Anda kesini bayar saya untuk terapi, sementara dalam kondisi tidur tidak bisa terjadi efek terapeutik, maka nanti saya akan bangunin supaya kalian tetap ada di apa namanya kondisi profound somnambulism sehingga efek terapeutiknya bisa terjadi gitu. Ya, kayak gitu ya kayaknya. Terus kalau misalnya ditanya tadi Kang Iyak bilang apa tadi? Aduh, itu mah Saya nggak kayaknya bisa di jam hipnosis sendiri. ya. Iya, jadi kalau misalnya ditanya bisa atau enggak bisa, wah, kalian bisa sadari sendiri bahwa setiap hari sebenarnya kalian sering dalam kondisi hipnosis gitu. Nah, masalahnya kalian tidak menyadari gitu kan bahwa sedang dalam kondisi terhipnosis. Makanya kalau saya teman-teman harus memahami dulu sebelum sebelum pergi ke hipnoterapis, mesti benar-benar tahu nih kondisi hipnosis itu seperti apa gitu. Tapi memang reaksi setiap orang beda-beda dalam bentuk kedalamannya gitu ya. Biasanya kedalamannya tuh beda-beda. Ada yang kedalamannya kalau dalam praktek saya sih sedikit ya, kurang lebih hanya 1%, 2% yang setelah hipnosis itu tidak ingat apa-apa. Dia kalau misalnya ditanya ingatnya semua prosesnya, ada beberapa orang ya, kurang lebih mungkin ada 4-5 orang yang bilang enggak mbak, saya nggak ingat tadi, emang tadi saya ngapain aja sih, saya diapain aja gitu ya. Nah, tapi selebihnya mostly semuanya merasakan, mereka mengingat seluruh proses apa namanya terjadinya hipnosis itu gitu sih, ya nggak sih Kang? Betul, 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 bagus, bagus. Nah, Iya. Kayaknya terus sekarang Coba gantian saya sekarang yang Kang nanya Eca nih. gimana nih? Kang Eca Saya yang belum. nanya sekarang nih. tapi Kan sebelum tadi Kang Gia udah nanya ya. Sekarang saya yang nanya Teh Lucy nih. Tadi kan Teh Lucy bilang, pada saat dalam kondisi hipnosis ada yang orang bilang, oh tadi saya diapain aja deh gitu deh ya. Nah, iya, ada pertanyaan tuh dari klien saya. Pernah ada yang datang nih. Cuman dia bawa saudaranya. Yang oh satunya gitu. berhasil saya terapi, yang saudaranya malah bilang gini, aku kayaknya takut deh kalau di hipnoterapi. Nanti aku terjadi apa pada saat itu? Nah, silakan jelasin deh. Terjadi apa deh pada saat itu deh? Terjadi apa ya? Sebelum Eh, kita menjawab sebelum kita ngobrolin tentang itu tadi, eh, saya ingin membuka beberapa membuka pertanyaan. Teman-teman silakan boleh boleh. bertanya karena beberapa pertanyaan yang menarik, yang terbaik akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik dari kita. Salah satunya dari Lautan Rempah. Nih kayaknya banyak yang ngincer soalnya Lautan Rempah. Jadi akan mendapatkan Waduh, bahkan 3 malum. pemenang. Iya, 3 pemenang Belum. akan mendapatkan hampers dari Lautan Rempah minuman kesehatan itu ya yang berisi 6 botol minuman berempah yang apa aja isinya sih Kang? Coba dong 6 botol itu ada rasa apa aja Kang? Ada rasa wedang rempah, ada Oke. bir peletok, ada Ada empos, empon-empon susu, pon-pon susu. ada Arabian milk tea, Oke. Ada biar ada kopi susu dan kopi jahe. kopi susu Nah, dan itu kopi jahe. semuanya alhamdulillah cukup viral ya, karena minuman yang rasanya modern, tapi sebenarnya tradisional, warisan leluhur Nusantara. Terima Iya benar. kasih. Luar Aku biasa. suka tuh yang bir peletok itu ya Kang. Enak banget. Sama yang Oh empon-empon iya. susunya tuh enak banget. Nah, oke. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan yang bagus, yang terbaik nanti akan kami berikan hadiahnya dan akan langsung dikirimkan ke alamat kalian. Silakan tulis pertanyaannya dan nanti hadiahnya akan dikirim langsung. Kalian bisa DM saya untuk memberikan alamat pengirimannya gitu ya. Oke, sebelum kita mendapatkan, kita tunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Kita ngobrol lagi tentang yang tadi ya. Gimana kan pertanyaannya? Tuh, ada yang nanya tuh Teh. Oh iya betul. Mau tanya, apakah penyakit GERD, anxiety bisa sembuh dengan hipnoterapi? Oke, Kang Eca nih kayaknya nih sama Kang Giap.
Suhu dulu, suhu dulu, suhu. Ayo Kang. Aduh. Ayo Kang. Oke. Oke. Baik. Ayo, tadi Ada yang kita bertanya udah tentang GERD nanya ya. Bu ke Penyakit Kang GERD. Eca. Katanya kepengen hipnoterapi sama Kang Eca, tapi Kang Ecanya sibuk terus katanya. Oh, Masya Allah. Kalau Atau teman-teman nanti dijadwal. susah hipnoterapi sama Kang Eca karena sibuk, ke saya aja atau ke Kang Iyap. Kita akan memberikan Oh, fasilitas. benar. Cuman yang satu harus ke Cibubur, yang satu harus naik kereta kalau di Jakarta ya, ke Bandung. Oke, silakan Kang Iyap, silakan. Oke, ini dari Ayu Nendira ya, kalau nggak salah Iya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita harus tahu dulu kenapa terjadinya GERD anxiety dulu. Jadi biar paham ya. Jadi GERD anxiety ini adalah satu bentuk, istilahnya begini. Kalau kita bicara tentang tungku lah, biar mudah. Ada sebuah tungku itu dibakar. Iya. Nah, akhirnya di dalam tungku itu, baik air atau apapun mendidih. Nah, pada saat mendidih, jika ditutup, dia tidak bisa keluar emosi apapun. Dia tidak bisa keluar asap apapun. Akhirnya, tubuh kita memiliki respon alamiah, yaitu keluarnya melalui fisik. Bisa itu sesak napas, bisa jantung berdebar, bisa juga asam lambung naik. Kenapa? Nah, secara tubuh, bahwa seseorang yang mengalami kecemasan berlebih, itu cenderung si darahnya itu tidak normal, mengalirnya lebih banyak kepada otot-otot dan kepada paru. Sehingga si darah itu mengalami kekurangan di lambung, di bagian-bagian tubuh lainnya. Sehingga lambung itu memproduksi asam lambung yang sangat tinggi. Itu mungkin ya teorinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Sebetulnya kita pahami semua ya, Maha Penyembuh itu tetap Tuhan kita ya. Tapi hipnoterapi insya Allah sangat efektif dan terbukti banyak yang kesini ya. Kenapa sangat efektif? Karena GERD anxiety ini tetap berawal dari psikologi seseorang, artinya dari mental, pikiran, ada sesuatu hal ya. Apa sih yang menyebabkan GERD atau psikosomatis istilahnya ya, penyakit yang disebabkan oleh pikiran? Yang pertama, adanya konflik. Yang kedua, adanya sugesti diri. Ada identifikasi diri, ada juga traumatis, ada juga ego state, ada juga stres, dan sebagainya. Nah, konflik-konflik itu dengan hipnoterapi terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena kita langsung masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Nah, pikiran bawah sadar seseorang itu menyimpan semua, baik itu memori, emosi, perasaan. Nah, jika konflik terjadi, adanya di mana? Ya, di pikiran bawah sadar. Dengan bagaimana hipnoterapi proses penyembuhannya? Yaitu tadi, dengan mencari akar masalah dan menjadi pemicu masalah. Contoh, saya pernah ya, Telusik, ngebantu orang yang punya GERD. Jadi dia setiap minggu itu ke UGD. Setiap minggu. Padahal katanya kalau di sana itu hanya diinfus, hanya disuntik, pulang, udah merasa nyaman. Minggu depannya lagi seperti itu lagi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebetulnya karena ada pemikiran yang memiliki masalah. Itu sebenarnya warning dalam tubuh kita. Hey, ini ada konflik yang belum selesai. Nah, warningnya dengan cara alamiah. Dia menunjukkan dalam bentuk fisik. Nah, hipnoterapi menjangkau ke dalam pikiran bawah sadarnya. Ternyata di situ ada konflik yang belum terselesaikan. Nah, sebetulnya kalau saya simpulkan sih begini, kalau kita bicara masalah konflik atau traumatis ya, ada dua sebetulnya garis besarnya. Pertama, kita merasa tersakiti, ya. Yang kedua adalah kita merasa menyakiti. Sebenarnya itu intinya. Tersakiti oleh siapa? Dengan sebuah peristiwa. Rata-rata peristiwa itu terjadi di usia 4-13 tahun. Loh, kok bisa? Katanya peristiwa itu kan itu udah masa lalu. Nah, tanpa disadari bahwa anak usia 4-13 tahun adalah masa-masa di mana anak itu adalah menggunakan pikiran bawah sadar. Jadi anak-anak seusia itu bukan lagi menggunakan pikiran sadarnya atau otak kirinya. Dia terus membuka diri untuk mengambil semua
pengalaman hidupnya dijadikan sebuah kepribadian. Nah, pada saat terjadi di situ ada konflik, seandainya contoh, seorang ibu, nih contoh aja ya, seorang ibu menegur anaknya dengan cara yang salah. Contohnya apa? Seorang ibu itu lagi motong sayuran untuk masak. Tiba-tiba anaknya nangis, jerit-jerit gitu, nakal lah gitu. Karena ibunya lagi pegang pisau, dia nakut-takutin, sebetulnya bercanda. Awas loh, gitu. Contoh itu. Atau bapaknya ngelempar sesuatu, padahal ke tembok. Dek gitu. Menurut orang dewasa, hal tersebut mungkin itu cuma kita kan cuma bercanda, cuma nakut-nakutin. Tapi ditangkap sama anak berbeda. Kenapa terjadinya anxiety? Kita bicara dari situ dulu. Pada saat dia menginjak remaja, dewasa, dia mendapatkan kembali sebuah peristiwa yang memiliki emosi yang sama. Yaitu rasa takut, terancam. Walaupun kejadiannya berbeda. Nah, bertambahlah emosi itu terus masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Begitu saat dewasa, dia terpicu oleh satu kejadian kembali yang memiliki rasa yang sama. Akhirnya, dari dalam pikiran bawah sadar, bersiap untuk mengambil alih. Kenapa mengambil alih? Karena pikiran sadarnya merasa tidak sanggup. Pada saat pikiran sadarnya tidak sanggup, otomatis pikiran bawah sadar akan mengambil alihnya dengan caranya. Karena harus bisa dibedakan. Cara berpikir, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar berbeda. Nah, kenapa terjadinya anxiety? Karena pikiran sadar merasa tidak sanggup. Akhirnya alam bawah sadarnya serentak mengeluarkan sebuah rasa yang sangat besar, yaitu merasa cemas berlebihan. Nah, karena tidak ada solusi, larilah ke fisik dalam bentuk pengeluaran energi. Itu mungkin seperti itulah kurang lebihnya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Tesi. Itu mungkin. Penanyanya tadi siapa? Yang bertanya tadi mungkin udah oke ya. Silakan kalau misalnya memang kurang mau ditanyakan lagi, silakan ya. Nah, Kang Zea, semoga kita semua bahagia. Amin. Terima kasih. Kemudian juga tadi Ayu Nedira. Nah, jadi Ayu Nedira, kalau misalnya masih kurang kurang puas ya, silakan ya. Ini juga dari Tita. Hai Kak, kalau anxiety sering mimpi buruk atau lucid dream, tapi setelah dibarengi hipnoterapi lucid dream berkurang. Ini beneran kesinambungan atau kebetulan antara hipno dengan lucid itu Kak? Oke. Keren tuh pertanyaan. Oke, terus ada Dewi Deika. Assalamualaikum, apakah rasa takut yang berlebih dengan ambulans di rumah sendirian, lihat orang meninggal, itu adalah gangguan psikis? Apakah dengan hipnoterapi bisa menyembuhkan ketakutan tersebut? Kemudian, wah ada Mbak Titi. Makasih Mbak Titi. Selamat malam, para pakar. Mau tanya, untuk orang yang punya kepribadian ganda, apakah bisa sembuh dengan hipnoterapi? Kemudian ada DWNR Vina. Assalamualaikum Teh, mau nanya untuk menghilangkan mental block, apakah harus hipnoterapi mandiri atau memerlukan orang yang ahli seperti Kang Iep atau Kang Eca, Teh Eca, Teh Lucy kan? Iya. Oke, terus dari Rida Rahmawati. Assalamualaikum, mau nanya, apakah hipnoterapi bisa menjadi jalan buat orang yang selalu gagal dan mencari pasangan? Bisa banget nih semuanya. Enggak ya, maksudnya ya insya Allah semuanya bisa tuh pertanyaan tadi. Selamat malam, saya bertanya, bagaimana triknya jika menemukan klien yang sulit atau susah sekali untuk dibimbing memasuki kondisi hipnosis? Wah, tadi sempat udah diobrolin ya. Nah, kemudian juga ada lagi, Assalamualaikum. Bagus banget. Oke, ada lagi pertanyaan. Kang Eca, aku mau terapi hipno dong, kata Leli Galbo. Nah, yang tadi bilang juga susah nih kalau mau hipnoterapi sama Kang Eca, sibuk terus katanya. Nah, terus dari Agung Za, bisa sembuhkan hipno. Oke.
Iya, nanti ini akan dijawab oleh Kang Eca dan Kang Iyap. Terima kasih sebelumnya buat semua pertanyaan dari teman-teman semua dan yang sudah hadir. Masya Allah nih, saya juga di apa yang nonton hari ini ada dosen yang saya sangat favorit dan saya sangat hormati, Ibu Gantina Waduh. Komalasari, Master Psikologi, dan beliau ini ketua jurusan kepala jurusan psikologi di Universitas Negeri Jakarta. Masya Allah, jadi deg-degan aku. Oh, Iya, ada terima hormat kasih. dari kami. Iya, salam hormat sekali. Oke, sebelum nanti dijawab sama Kang Eca sama Kang Iya, saya ingin menggarisbawahi teman-teman bahwa apapun tekniknya dan apapun jalan kesembuhan gitu ya, makanya disebutnya adalah jalan kesembuhan karena banyak jalan menuju kesembuhan. Tapi ingat, semuanya itu adalah ikhtiar. Jadi tidak ada satu pil ajaib yang bisa membuat semuanya bisa sembuh gitu ya. Tidak ada satu pil ajaib yang membuat ketika kita minum semuanya, semua penyakit itu mau dari A sampai Z itu betul-betul jadi ampuh gitu. Jadi ibaratnya hipnoterapi pun juga bukan sebuah pil ajaib. Jadi sekali lagi semua hipnosis adalah self hipnosis, dibutuhkan yang namanya tekad yang sangat kuat dari seseorang. Oke, sebelum nanti dijawab, saya ingin menggarisbawahi ya, semua segala kesembuhan itu ada 4 persyaratannya. Kita semua untuk sembuh, untuk bertransformasi, kita butuh pengorbanan. Pengorbanan apa yang kita perlu korbankan? Yang pertama, kita pasti akan berkorban dengan waktu. Ya, ketika kita merasa ingin sembuh, tapi kita tidak mau meluangkan waktu kita, tidak mau membuat waktu untuk kita sembuh, untuk kita berobat, untuk kita terapi. Nah, itu tidak akan ada satu hal yang terjadi ya. Yang kedua, korban apalagi? Tenaga, pastilah jika kalian harus pergi ke misalnya gitu ya ke psikiater, ke psikolog atau ke konselor atau ke hipnoterapis, kemudian jaraknya jauh, kan kalian akan mengorbankan tenaga pastinya, ya kan? Kemudian mengorbankan berikutnya adalah mungkin materi. Ketika Anda harus jalan gitu ya ke Bandung gitu ketemu sama Kang Iep untuk berobat gitu ya, untuk terapi, pasti kan ada biaya yang dikeluarkan gitu kan ya, berdasarkan ongkosnya, bensinnya gitu kan ya, belum lagi fee terapinya Kang Iep gitu ya. Nah, itu pasti yang disebut kita ada pengorbanan secara materi. Yang berikutnya adalah pengorbanan perasaan. Kok bisa gitu kita ada korban perasaan? Iya, karena bukan berarti korban perasaan dalam arti yang negatif ya teman-teman, tetapi bagaimana kita harus put our ego, kita harus taruh diri kita gitu ya, perasaan kita itu kita harus mau jujur sama semua perasaan dan emosi kita. Kita harus mau jujur gitu ya dengan segala apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, dan kita mau betul-betul sungguh-sungguh untuk berubah, untuk sembuh. Nah, insya Allah apapun jalannya kalian, Allah akan menunjukkan jalannya yang terbaik untuk kalian. Apakah mungkin di hipnoterapi, karena kita memang para hipnoterapis gitu ya, ataukah dengan totok telur, karena Kang Eca totok telur gitu ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, bukan berarti kita di sini ngobrol hipnoterapis adalah everything gitu ya, ini segala macam. Oke, silakan Kang Eca, boleh nih Kang Eca kalau mau dijawab nih teman-teman. Baik, aku mungkin menambahi saja. Tadi kan udah 2 guru aku tuh lengkap tuh ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ada yang anxiety ya, ada yang mendengar ambulan, ada yang lucid dream, dan macam-macam ya. Mungkin nanti nggak bisa disebutkan satu persatu. Itu semua mungkin bisa ditangani dengan hipnoterapi, insya Allah. Lagi-lagi ya, bismillah ya kalau saya. Iya, betul. Artinya, seperti contohnya yang di anxiety. Anxiety itu kan kecemasan. Ketika pasien saya datang pertamanya untuk pengobatan holistik, saya totok dengan totok telur, terus kita cari, ternyata dari jalur meridiannya secara medis nggak kenapa-napa. Akhirnya saya tanya, apa yang sudah kalian lakukan secara medis? Dia kasih recordnya, dia udah endoskopi, dia udah segala macam. Tapi dia ternyata memang di tempat medis nggak ada sakitnya. Nah, berarti kan itu tadi ada kecemasan. Nah, kecemasan itu
bisa menimbulkan simptom-simptom fisik. Karena kalau dalam holistik, lambung itu adalah otak kedua daripada otak yang ada di kepala. Dia bertemu di sumsum tulang belakang. Nah, ketika hubungannya dengan alam bawah sadar dan soul atau psike, nah itu bisa menjadikan misalnya hormon kortisol aja meningkat karena stres, itu bisa menjadi gula. Dan pikiran yang berat bisa menimbulkan asam lambung. Nah itu nggak selesai kalau kita dengan obat-obatan kimia atau kita totok telur bisa sekalipun. Karena yang harus dibenahi bukan medis fisiknya. Yang harus dibenahi Anda adalah di bagian pikiran bawah sadarnya. Bagaimana Anda bisa menerima diri, mengontrol diri, sehingga simptom-simptom yang ke fisik itu tidak terjadi. Maka secara tepat, hipnoterapi insya Allah itu mampu menyembuhkan anxiety GERD yang karena kecemasan, ya tadi anxiety ya, atau karena ketakutan berlebihan. Nah, selanjutnya, mungkin hampir sama jawabannya dengan ketakutan ambulan misalnya. Pasti, bukan pasti ya, pernah ada di dalam pikiran bawah sadarnya trauma. Biasanya kalau pengalaman, kalau nggak salah saya pernah ada pasien saya juga bercerita seperti itu, dia pernah satu kali sakit trauma. Mungkin Mbak Dewi ini jangan-jangan pasien saya juga nih. Dia pernah trauma nih teh, masuk ke sebuah rumah sakit yang mengakibatkan dia merasa tidak enak di dalam rumah sakit itu penanganannya. Sehingga dia akhirnya trauma. Sakitnya kan gak enak tuh ya. Nah itu masuk tuh ke DNA tadi tuh. Nah seperti itu. Ya akhirnya dia setiap ada ambulan keluar tuh dari pikiran bawah sadarnya. Nah itu mungkin teman-teman seperti Kang Iyep, teknisi inilah yang mampu gitu. Mungkin dengan totok telur pun belum selesai. Kecuali penyakitnya penyakit medis. Seperti gitu, itu. Kan? Ya kan, biasa kan lanjut totok telur lanjut ke hipnoterapi tuh sama Kang Eca. Memang kalau saya boleh ceritakan sedikit, totok telur itu memang ada 365 titik meridian, di mana titik-titik itu juga sebenarnya ada yang berhubungan dengan emosi. Kalau kita bagi ke 4 unsur, 4 elemen ya. Nah, kalau lebih jauh nanti terlalu pusing, bahasanya mudah-mudah saja. Jadi ada titik-titik itu yang memang ada hubungannya. Ketika kita stimulan titik tersebut, dia sudah masuk ke relaksasi. Karena kan biasanya saya kejutkan dengan terapi saya. Nah, maka kalau teman-teman hipnoterapi melakukan teknik relaksasi, dengan holistik pun saya juga telah melakukan teknik relaksasi. Sehingga selebihnya teman-teman yang datang tinggal kita sugesti, kita berikan satu brief hipnoterapi, agar teman-teman tuh yang goalnya ingin terjadi transformasi berubah biar enggak jadi perilaku yang ketakutan ataupun cemas itu bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu. Keren. Jadi teman-teman ya, saya tuh benar-benar salut banget nih dengan apa mereka berdua ini dengan Kang Eca dan Kang Iyep. Karena kalau dulu kalau saya tahu, saya kuliah itu jurusannya tuh namanya adalah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling gitu ya. Nah itu tuh terapi-terapi saya pikir itu ya memang bagiannya dari mereka yang mempelajari tentang jiwa manusia gitu ya, terapi-terapi mental gitu. Tapi luar biasa sekali ketika saya mempelajari hipnoterapi, banyak sekali ternyata luar biasa kolega-kolega saya itu latar belakangnya beragam sekali. Bahkan bisa dibilang coach saya aja itu jurusannya tuh teknik, jurusan teknik komputer apa informatika gitu ya. Jadi kalau misalnya saya boleh sedikit nih sebelum nanti dijawab dengan Kang Iyep sama Kang Eca, bahwa kalau kita mau membahas tentang yang namanya pikiran gitu ya, kita bisa mengasosiasikannya, mengilustrasikannya adalah dengan komputer. Kalau misalnya teman-teman lihat di komputer gitu ya, komputer ini ada layar, kemudian ada keyboard, ada mouse, ada CPU. Nah, ketika di layar itu tampil ada gambar Marilyn Monroe misalnya. Wah, kalau untuk anak-anak milenial sekarang bingung nih, siapa ya Marilyn Monroe? Nah, pengen ganti dengan Jungkook gitu ya, orang BTS misalnya, salah satu personil BTS. Kira-kira laptopnya teman-teman atau komputernya teman-teman dibawa ke tempat komputer untuk diganti layarnya yang ada gambar Jungkook atau bagaimana caranya? Nah, caranya kan sebetulnya kita masuk ke dalam sistem, file sistemnya di komputer ini, kemudian kita cari file JPG, PNG, atau yang file formatnya JPEG gitu ya, kemudian klik-klik untuk diubah
wah ada Jungkook gitu kan ya. Akhirnya di layar komputer teman-teman gambarnya Jungkook gitu. Nah, bisa sebenarnya pikiran kita pun sama gitu. Ketika kita mengalami perasaan, mengalami tingkah laku, ucapan, kebiasaan gitu ya, yang menghambat kehidupan teman-teman semua, teman-teman bisa mengubahnya, itu adalah dari file system yang ada di pikiran kita semua. Kita masuk ke dalam file system itu. Di mana file system itu adanya, semua program-program yang terjadi ya, yang terbentuk dari memori kita, kemudian di sana ada kreativitas, ada perception, ada intuition, ada long term memory, dan berbagai hal itu adanya ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, oleh sebab itu, alangkah sangat luar biasanya ketika kita tahu cara kerja pikiran kita, cara kerja otak kita, bahwa kita bisa mengubah apapun kebiasaan kita, mengubah apa yang kita yang terjadi dengan diri kita gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kita cari file sistemnya, kemudian klik-klik, akhirnya berubah, terjadi perubahan. Tapi Kak, ketika klik-klik, dia ada muncul nih pesannya, error, file error gitu ya. Gimana nih caranya? Itulah dibutuhkannya yang disebut dengan terapi. Dengan cara apa? Dengan berbagai teknik terapi yang dimiliki oleh para ahlinya gitu ya. Kalau misalnya di komputer kan Kak bisa di-delete gitu ya. Kan di situ ada pesannya mau di-repair atau mau di-remove atau di-delete. Sayangnya di pikiran kita nggak bisa meremove, kita nggak bisa mendelete. Yang kita bisa lakukan adalah kita repair atau mungkin di archive gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang terjadi dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang hipnoterapis. Karena kita tahu cara kerja otak, cara kerja pikiran, layer-layer setiap fungsi dari pikiran. Nah, pada saat kita melakukan terapi sebagai seorang hipnoterapis, kita bekerja di pikiran bawah sadar para klien. Sementara kalau di konseling, saya juga suka melakukan konseling gitu ya. Kita bekerja mostly secara sadar adalah di pikiran sadar, bukan di pikiran bawah sadar. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika kita konseling, kita juga bisa bermain di pikiran bawah sadar dia gitu. Nah, itu tergantung dari keahlian dari setiap para konselornya sendiri. Bagaimana mereka memainkan metode atau teknik-teknik untuk bisa masuk mengakses pikiran bawah sadar klien kayak gitu. Kenapa begitu sangat efektif? Karena ya memang semua gudang file system itu adanya di pikiran bawah sadar. Sehingga ketika hipnoterapi itu bekerja di pikiran bawah sadar, makanya itu sangat efektif sekali gitu untuk membantu kita melakukan perubahan-perubahan. Nah, kira-kira gitu. Nah, silakan Kang Iyop sama Kang Eca menjawab pertanyaan bipolar, bisa nggak disembuhkan? Lucid dream, itu kesinambungan dari hipnoterapi bukan? Gitu. Gitu kan dia, ada banyak lucid dream tuh. Kayaknya itu juga pasien saya tuh, Mbak Tita tuh. Iya, iya benar. Saya coba jawab ya, tapi Ya. mudah-mudahan benar. Jadi sebetulnya dari tadi yang yang bertanya itu memang rata-rata ya, mereka tuh perlu keyakinan apakah dengan teknik hipnoterapi ini cukup manjur untuk keluhannya gitu kan. Intinya begini, hipnoterapi ini adalah seni olah pikir. Jadi sesuatu yang berkaitan karena pikiran, ya insya Allah itu bagiannya gitu kan. Iya. Makanya ada seseorang katanya yang bolak-balik ke berobat gitu ya. Ujung-ujungnya gini, ya udah ibu bapak kalau mau sembuh ibu jangan stres. Cukup begitu. Nah, sedangkan stres ini kan kalau tidak dikelola, tidak diperbaiki bagaimana? Terus kalau Nah, ditanya kami gimana caranya sebetulnya supaya nggak stres kan gitu ya kan? iya. Ujung-ujungnya obat sudah diminum seandainya atau Iya. apa sudah dilaksanakan. Ujung-ujungnya jawabannya pasti begitu. Ya Iya. udah ibu bapak jangan stres. Ya Udah sampai rumah gimana sakit stresnya? aja. Biar nggak stres gimana gitu kan. Nah, jadi dengan hipnoterapi ini permasalahan-permasalahan itu dibenahi dengan cara dan metode tertentu. Artinya tidak sembarangan, oh saya hipnosis gitu, saya hipnoterapi ini kamu sembuh gitu dengan ucapan mudah. Tidak. Hipnoterapi itu memiliki banyak sekali metode. Jadi setiap kasus, setiap keluhan itu metodenya berbeda-beda. Ya. Contoh, kalau memang perlu adanya satu pemaafan, berarti kita pakai forgiveness. Iya. Artinya apa? Ada sebuah pemaafan bagi diri sendiri atau orang lain. Atau karena
merasa kita pernah menyakiti, ya kita harus mampu meminta maaf dalam pikiran bawah sadar kita. Itu contoh Iya. kecil. Nah, masalah mimpi tadi, jadi begini. Kenapa seseorang pada saat tidur tiba-tiba terbangun? Karena mimpi buruk. Apa kebetulan atau tidak? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita kaitkan dengan psikis seseorang. Kan kita tahu bahwa pikiran bawah sadar itu tidak pernah tidur. Kebayang dong kalau tidur, siapa yang mau menggerakkan jantung kita, nadi kita, napas kita. Karena bagian dari pikiran bawah sadar adalah selain menciptakan mimpi di malam hari, yaitu mengontrol detak jantung dan napas kita. Nah, kenapa bisa terjadi mimpi? Nah, itu sebetulnya adalah isyarat bagi orang-orang yang memiliki gangguan psikis. Artinya begini, alam bawah sadar itu memberikan warning, hey, ini ada konflik yang belum selesai. Dengan cara membangunkan mimpinya. Tapi ada cerita lucu saya. Ini nyata sekali. Ini terjadi sekitar 5 bulan ke belakang. Ini lucu. Jadi begini, ada yang datang ke saya, klien. Dia mengeluh, saya sudah 3 hari hanya bisa tidur 1 jam. Ini uniknya nih. Ini kaitan dengan pertanyaan ini. Loh, kok bisa? Saya bilang, kenapa? Nggak tahu. Setiap saya tidur selalu terbangun. Waduh, saya nggak bisa menjawab karena kita tidak tahu apa nih yang menjadi akar masalahnya atau menjadi konfliknya. Setelah saya lakukan relaksasi, ternyata benar. Begitu saya berucap lelap atau tidur, dia bangun. Dahsyatnya. Padahal dia sudah dipening. Pada saat saya bicara, sekarang Anda terlelap. Dia bangun. Bangunnya langsung sadar begini. Saya sampai 2 kali itu gagal. Akhirnya saya pikir lagi. Ini kan belum ketemu masalahnya karena belum terbuka pikiran bawah sadarnya. Saya minta cerita lagi. Kenapa? Awal mulanya seperti apa? Detail. Ternyata saya mengerti. Begitu saya rubah kalimat saya, akhirnya dia masuk kepada tahap trans. Artinya sudah terhipnosis. Begitu saya gali di pikiran bawah sadarnya dengan kaitan emosi tersebut, apa yang lucunya? Ternyata tidur bagi dia adalah ancaman. Oh, I see. Ngeri nggak? Ya. Ngeri ini. Betul. Nah, setelah ingat ya semuanya bahwa semua memori dari kita mulai 3 bulan kandungan sampai sekarang tersusun rapi dalam pikiran bawah sadar. Iya, betul. Karena pikiran bawah sadar ini aktif dari usia 3 bulan dalam kandungan. Sedangkan pikiran sadar mulai efektif dari 4 tahun. Jadi jangan salah, memori sampai TK, sampai 4 tahun tuh ada, tersusun rapi. Betul ya? Betul. Nah, pada saat saya cari, kenapa dia tidak bisa tidur? Ternyata apa? Pada saat dia menyusui anaknya, dia ketiduran, anaknya jatuh dari kasur, nangis, dan dia tidak terbangun. Akhirnya dibangunin sama mertuanya, bahwa anaknya sudah terjatuh ke bawah. Dari situ, pikiran bawah sadarnya merasakan emosi yang sangat mendalam, yaitu merasa bahwa, waduh, saya ini tidur membahayakan anak saya. Masuklah ke pikiran bawah sadarnya. Jadilah satu keyakinan bahwa tidur itu membahayakan. Akhirnya apa? Begitu dia tidur, pikiran bawah sadarnya membangunkan. Kamu nggak boleh tidur, bahaya. Nah, uniknya itu. Ini nyata sekali. Begitu kita bantu dengan hipnoterapi, selesaikan masalah itu, pengertian baru, emosi baru, ya, dengan teknik-teknik yang kita gunakan. Apa yang terjadi? Begitu di tempat saya aja dia udah ngantuk-ngantuk. Begitu pulang katanya, dia bilang, kok saya jadi kayak balas dendam ya? Tiap hari tidur aja katanya. Karena sudah berdamai dengan pikiran bawah sadar. Intinya apa? Pikiran bawah sadar itu selalu mengingatkan sesuai dengan keyakinan kita. Betul. Pada saat seseorang tidak lelap tidurnya dengan gangguan-gangguan mimpi, bisa jadi itu karena ada konflik yang belum terselesaikan. Itu mungkin dari saya. Yes. Mungkin itu ya, Telusi. Maaf panjang lebar biar paham semuanya. Silakan Kak, kita jawab itu lucid dream. Gimana Teh? Lucid dream katanya itu kan klien Kak.
Kalau itu mungkin tadi penjelasannya bagus dari Kang Iyap ya, objektif ya. Nanti kalau Mas saya kembali lagi di klinik. Paling saya mau tambah aja dari sisi yang berbeda. Mengenai hipnoterapi, banyak di luar sana kebetulan memandang ada sebagian pandangan hipnoterapi itu tanda kutip tuh aliran apa tuh, nah, nanti melanggar agama nggak gitu ya. Oh Nah kalau iya. saya punya pandangan gini. Kalau saya kan kebetulan muslim ya, kita selalu baca Robbana Atina ya, di dunia wa akhirah. Hipnoterapi itu adalah suatu disiplin ilmu di jalan dunia yang mesti kita ambil sebagai satu pengetahuan. Dan itu pun dianjurkan dalam agama kita. Tetapi memang dalam kita melaksanakan teknik-teknik hipnoterapi ini, pastinya saya yakin teman-teman juga mengingatkan kembali kepada harfiahnya bahwa dia juga orang yang bertuhan kan, akhirnya bisa masuk juga ke spiritual self hypnosis. Artinya bukan hanya kita memberikan sugesti dan melakukan teknik-teknik hipnoterapi, tapi juga harus mendekatkan diri kepada sang pencipta. Betul. Bahkan kalau tadi Kang Yep mengatakan ada forgiveness, selain kita meminta maaf kepada traumatik atau seseorang di masa lalu kita perlu juga meminta maaf kepada Allah dan yang tubuh kita yang diciptakannya. Sehingga sebenarnya hipnoterapi ini tidak merupakan satu hal yang tanda kutip ya dipandang aneh, klinik, atau tidak sesuai dengan agama tertentu. Enggak. Insya Allah hipnoterapi adalah satu disiplin ilmu yang Allah berikan kepada kita agar kan Allah juga ciptakan tuh Quran itu adalah bagi hamba-hamba yang berpikir. Nah, kita harus selalu berpikir, kita harus selalu menemukan jalan agar bagaimana kita bisa membedah segala permasalahan dalam hidup ini. Hipnoterapi adalah salah satu jalan. Bukan berarti jalan yang paling hebat, tetapi salah satu. Begitu pula totok telur dan mungkin ada jalan-jalan yang lain. Tapi setidaknya hipnoterapi, apalagi dengan teman-teman saya nih, Kang Iyap dan Teh Lucy, insya Allah teman-teman akan terbantu secara profesional. Amin, ya Rabbal Alamin. Kang Eca, aku nambahin deh, lupa ada yang kelewat. Jadi gini, Teh Lucy ya, ada yang kelewat, masalah mimpi. Jadi begini, aku pernah ngalamin kayak begitu loh, Kang Eca. Kenapa konflik itu masih ada? Aku kan belum jelasin tadi. Yang pertama, jangan salah, orang yang berobat ke kita belum tentu semuanya jujur. Betul. Nah, ini kuncinya dulu, Kang Eca, karena aku pernah ngalamin beberapa kali itu. Jadi begini, seseorang pengen hilang rasa cemasnya, rasa takutnya, tapi tidak mau membuka aib. Saya objektif. Kenapa bicara aib? Mungkin, saya tepat gak nih cerita ke orang ini tentang salah saya atau dosa saya. Padahal tanpa disadari, hal itulah yang berkaitan dengan emosinya. Jadi saya tidak menyalahkan terapis loh. Kok ini masih terasa, kok masih mimpi? Karena saya pernah ngalamin juga sama, Kang Eca sama. Akhirnya saya undang lagi. Oke, sekarang saya jelasin, saya bilang. Kalau Anda ingin sembuh, rasanya tapi Anda menutupi konfliknya, kami tidak sanggup. Karena tanpa disadari konflik itulah yang menjadi penyebabnya. Padahal sebenarnya kita pun nggak ada kepentingannya ya dengan kejujuran. Iya, nggak ada. Karena kita kan mau membereskan konflik tersebut dengan emosi yang berbeda, dengan pemahaman berbeda. Iya, teman-teman, kita semua ini praktek itu disumpah loh atas ada kita disumpah ya sebagai hipnoterapis profesional untuk menjaga kode etik. Menjaga. Kita semuanya punya kode menjaga etik. banget. Jadi artinya. Jadi pernah Kang Eca, aku juga. Iya. Jadi jangan khawatir. Jadi itu Kang Eca, coba nanti diskusi lagi. Mungkin ada yang terlupakan. Gini loh, ciri-cirinya begini. Pada saat di terapi, pada saat kita seandainya memunculkan emosi itu, affect bridge ya, kita menjembatani emosi itu ke sebuah kejadian. Lihat hela napasnya. Nah, pada saat seseorang menahan satu konflik, itu kelihatan. Iya. Jadi dia merubah konflik itu ke yang lain, padahal alam bawah sadar sudah memberikan memorinya. Nih, konflik ini. Dia hilangkan. Karena alam bawah sadar tergantung kepada tuannya. Siapa tuannya? Jiwa kita. Nah, jadi betul nih, saya ingin menyambung nih Kang Iyep. Jadi kalau misalnya dibilang, wah nanti kalau saya hipnoterapi, pikiran saya dikendalikan gitu oleh para terapis.
Itu dia tadi Bisa. teman-teman, bahwa semua kendali pikiran itu tetap ada di tangan klien. Kita para terapis tidak pernah bisa punya kendali terhadap pikiran kalian. Nah, kami semua ini hanyalah fasilitator yang menguasai berbagai teknik psikoterapi untuk membantu Anda mengentaskan ya berbagai masalah-masalah atau keluhan-keluhan emosi dan pikiran Anda. Jadi, yang tadi seperti Kang Iyap bilang, ketika dia tidak mau membuka dirinya, kemudian pikiran bawah sadarnya juga mengiyakan untuk tidak membuka, ya tidak membuka gitu. Jadi Iya. artinya Jadi konflik semuanya tidak selesai bukan salah terapis loh. Rata-rata yang saya alami ya. udah Bener sama-sama loh. aja Aku kan? alami di bulan ini aja yang konflik itu 3. Iya, betul. Akhirnya harusnya 3 sesi jadi lebih. Kenapa? Ngebukanya setiap sesi. Artinya apa? Dipikir-pikir kok saya agak was-was lagi. Ah, baru cerita. Iya, iya. Akhirnya apa? Diselesaikannya bertahap. Sebenarnya semua ini Betul. hal yang wajar ya teman-teman. Jadi ketika dalam pengalaman saya, pasti ya kita semua tidak ingin gitu ya hal-hal yang menjadi aib buat diri kita sendiri ini diketahui banyak orang. Bahkan saya sendiri pada tahun-tahun pertama bahkan ya bahkan beberapa kali ke sini juga tergantung dari kliennya sendiri. Biasanya saya akan bilang kalau memang tidak ingin menceritakan, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi Anda harus betul-betul ikhlas, rela gitu ya, pasrah untuk mengikuti segala arahan dan bimbingan saya. Izinkan Anda untuk sembuh gitu, izinkan Anda untuk healing, untuk melepaskan semua beban-beban yang ada. Sehingga dia nggak perlu menceritakan apapun gitu terhadap saya pada saat kita pre-talk gitu ya, pada saat introduction, pada saat kita qualifying gitu dan seterusnya. Dan pada saat sesi hipno, ya dia lakukanlah yang terbaik. Karena gini teman-teman, kita tidak punya kepentingan terhadap aib setiap klien kami, itu urusannya. Bahkan kalau kita nih punya joke gitu ya, keluar dari ruang terapi, udah hilang. Kalau bisa ditanya, kliennya tadi masalahnya apa Kang? Apa ya tadi ya? Lupa. Masalahnya. Lupa. Iya, betul. Yang tadi, oh gitu. Tapi gimana? Ya beres lah, oke. Gitu ya. Jadi kita tuh udah keluar dari ruang terapi, udah meninggalkan gitu, masukin ke dalam box, udah nggak tahu masalahnya dia apa Kalau gitu. nggak bahaya. Betul. Karena secara tidak sadar loh, kita tuh menangkap energi negatif. Iya. Nah Sekarang jadi, bayangin gini, mm-mm. Telusi, kita kan menyelesaikan masalah orang sehari 2, 3, 4, anggap. Satu masalah aja diri kita kan juga pusing ya, jujur aja. Nah sekarang kita harus mengingat masalah orang secara detail juga kan itu bukan tempat kita. Pasti kita buang kan saat itu juga. Iya. Kita buang saat itu juga. Seperti itu. Jadi kita sebetulnya bukan ingin tahu secara detail aib orang, masalah orang tidak. Kita Iya. cari satu kejadian yang berkaitan dengan emosinya saja, tidak semuanya kan begitu ya. Artinya gini Dan ya, nanti yang menjawabnya pikir alam bawah artinya kan, sadar gitu. artinya kan jadi gini, oke, sebelum kita jauh, saya ingin menjelaskan nih, ada dua sebenarnya teknik pendekatan terapi. Ada yang disebut dengan symptomatic terapi, ada yang disebut dengan causal terapi. Nah, ketika masalah-masalah tertentu gitu ya, seperti ada tadi Kang Iyap cerita menggunakan affect bridge gitu kan ya, ada yang juga menggunakan somatic bridge dan seterusnya. Itu adalah ketika kita ingin mencari akar masalah. Kalau kalian menemukan terapis-terapis seperti ini, kalian harusnya bersyukur. Kenapa? Karena sekarang logikanya gini, pada saat kita membersihkan rumput gitu ya di taman. Nah, kalau kita hanya mencabut ilalang itu, hanya mencukur atasnya, bisa dibilang nih si ilalang ini akarnya masih ada ya. Paling beberapa hari doang dia akan tumbuh lagi gitu dengan subur. Tapi kalau ilalang-ilalang itu kita cabut sampai ke akar-akarnya, insya Allah ilalang itu tidak akan tumbuh lagi. Nah, dengan menceritakan apa adanya, terbuka dan jujur, sebenarnya nih teman-teman membantu diri teman-teman sendiri untuk nggak berkali-kali ke kita. Sebenarnya kita seneng ya kan, kalau 2, 3, 4 gitu. Karena kan kocaknya masuk terus nih. Sesi kedua, sesi ketiga. Jadi kalau misalnya kita suka ada joke tuh gini, Ibu, Bapak, nanti pada saat terapi, saya akan memprovokasi Bapak Ibu untuk meluapkan segala emosinya gitu ya. Jadi Pak, Bu, saya kasih catatan, kalau Bapak sama Ibu ternyata ada kesedihan. Nangisnya cuman
Nah, bisa dipastikan nanti Bapak datang lagi sesi kedua, ketiga, keempat. Dan gitu ya, Betul. cek saya Iya. nambah gitu kan. Tapi Bapak Ibu nangis, oh, iya nih ya, gitu ya. Nah, kita dianggap Pak, satu kali kasih Bapak selesai, gitu ya. Nah, jadi itu Kalau perlu jobnya. abraksi ya. Iya betul, Kalau perlu sampai abraksi. benar-benar. Jadi kita sediakan bantal, kita ada sediakan macam-macam untuk ditinju ya, misal kesel banget, udah keluarin aja. Saya punya bantal udah sampai bocor-bocor tuh. Nah, tapi jadinya nggak perlu 2 kali sesi gitu kan, nggak perlu 3 Iya. sesi gitu. Ya, jadi Lalu sih aku mau bertanya dong ke Kang Eca, boleh nggak ya, sih? boleh Aku dong. kan baru tanya ke karena aku tertarik nih dengan Kang Eca ini. Spiritualnya sangat tinggi ya. Energinya beda lah gitu. Aku cuma nanya gini doang. Kang Eca nih, selain memiliki teknik hipnoterapi yang bagus, ya banyak tuh yang belajar hipnoterapi ratusan, ribuan ya. Tapi kan yang menjadi praktisi jarang ya. Nah, sebetulnya sih yang dibutuhkan seorang hipnoterapis atau terapis itu energi apa sih? Karena maaf ya gitu, kita sering sekolah, sering ikut pelatihan, tapi rata-rata ya lewat aja gitu. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan yang hebat dari seorang terapis itu apa sih selain keilmuan ini? Karena teknik itu kan semua juga sama ya. Nah, kira-kira apa energi apa nih? Kayaknya ini Kang Eca ini bisa menjawab begitu. Coba silahkan. Insya Allah Kang. Ya, saya mencoba menjawab ya Kang. Kalau jawaban itu benar, datangnya berarti dari Allah Kang. Kalau salah Iya, berarti amin. atas kesilapan saya. Jadi kalau kita berbicara energi ya, energi itu kadang kita juga kadang-kadang suka klise juga bahwa kita harus selalu energinya positif ya. Bagus sih memang bahwa kita harus memiliki energi yang positif. Padahal manusia itu memang harus yin dan yang. Ada energi positifnya, ada energi negatifnya. Tidak selamanya kita yang selalu energi positif itu bagus. Terkadang orang yang selalu membuat dirinya mensugesti bahwa saya selalu berpikir energi positif, kadang dia meredam energi negatif sebenarnya. Terkadang seperti itu. Itu kalau di psikologi di mekanisme ego itu. Wah, dahsyat. Nah, jadi sebenarnya wajar seseorang pada saat sedang, saya saja kadang seperti Kang Ia bilang, kita menghadapi orang yang datang ya bukan hanya punya permasalahan, tetapi penyakit juga ya. Pernahkah klien kita berpikir, kita ini kan bukan juga Superman atau Superwoman ya Teh? Betul. Kita juga seorang manusia, kita punya dampak kena energi negatif. Nah, tetapi yang paling benar, kalau menurut keilmuan saya, energi yang terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya di Islam ya, dan Nur Muhammad, itu adalah Nabi saya Rasulullah SAW. Dan mungkin di agama-agama yang lain juga memiliki. Iya. Jadi energi itu bukan harus saya positif, energi yang terhubung. Karena di muka bumi ini saja Allah ciptakan, ada juga setan yang mengganggu kita. Kita boleh dong bilang energi negatif, tapi kan itu rahasianya ada di dalam ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai maha membuat skenario kan. Nah, jadi kita ini sebagai seorang terapi, kalau menurut saya harus memiliki energi yang terhubung. Nah, kalau terhubung dengan rahmatnya, itu rahmatnya itu udah 99 namanya tuh. Ada maha pengasih, penyayang, ulas asih, ada. Nah, itu kita harus bisa memaknainya. Walaupun kita hanya seorang manusia gitu loh, Kang Giap. Jadi artinya seorang terapis harus siap bahwa dirinya itu harus terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, apakah dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela? Saya pernah cerita salah satu murid saya ada yang hilang seperti itu. Nah, sebagai seorang terapis, tadi udah bilang kita disumpah dengan kode etik. Bahkan bukan hanya dengan kode etik, dengan keimanan kita juga kita harus sudah berjanji bahwa kita tidak boleh melakukan satu perbuatan yang mungkar. Nah, jadi kesiapan seorang terapis, apapun bidangnya, hipnoterapi, holistik, alternatif, dia harus memiliki keterhubungan dengan Sang Pencipta. Dan itulah energi sesungguhnya. Karena kita hanya tempatnya saja untuk dilewatin wasilah. Bukan kita yang menyembuhkan. Kita hanya dilalui saja. Betul. Ketika kita sudah menyebut kita yang menyembuhkannya, maka itulah ketakaburan pertama.
Iya, betul kurang Kang. lebih Masya kan ya. Allah, luar biasa. Ini yang Oh, saya tunggu-tunggu. Ini pencerahan. Kalau dari beliau itu adem pencerahannya tuh ya. Kalau dari iya, beliau masalah Astagfirullahaladzim. spiritual, Masya Allah. Inilah ya yang membuat kita kompak ya. betul. Jadi Kang Eta ini guru spiritual saya sebetulnya ya. Masya Allah. Kang Jadi Iyep guru begini ya, hipnoterapi saya. Dan saya telusi juga. merinding loh. Saya merinding asli dengarnya. Karena gini loh, kadang-kadang kawan-kawan kita lupa. Dia hanya fokus kepada materi keilmuannya. Dia lupa spiritualnya. Sebetulnya semua yang bisa kita lakukan atas kehendak dan izin Allah. Kita Betul. tidak boleh lupa. Ini makanya saya jawaban dari Kang Eca ini sangat menyejukkan. Kita tidak boleh lupa bahwa Maha yang apa namanya yang mengkabulkan doa kita ya Allah. Tidak bisa, Betul. bukan terapis. Jadi kita memang jangan sampai lupa hal itu dalam melakukan hipnoterapi. Luar biasa Kang Eca, saya setuju banget. Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga ada inspirasi buat yang lain ya. Iya Buat dong. tidak bisa dalam pengobatan itu kita seolah-olah mentuhankan teori ataupun mentuhankan keilmuan. Karena ilmu itu Betul. kita dengan ikhtiar atas izin Allah. Setuju. Setuju. Luar biasa, Kang Eca. Waduh, ini guru spiritual saya benar asli. Dan bahkan ya, Terima kasih. iya, bahkan kalau saya tuh ngerasa ketika saya berhadapan dengan para klien ya, justru mereka itu adalah guru-guru saya, Kang. Jadi bukannya saya yang menjadi guru mereka gitu sebenarnya, bukannya mereka belajar dari saya, tapi justru saya yang banyak banget gitu belajar dari mereka. Kayak kasus tadi pagi gitu ya, Masya Allah saya menemukan betapa yang namanya cinta ya atas nama Allah itu cinta suci itu, aduh gila. Dan dia kehilangan gitu ya, aduh ya Allah gitu. Makanya saya bilang baru kali ini saya tuh ikutan netesin air mata gitu. Untung dia lagi kondisi terhipnosis kan, jadi nggak ngeliat gitu. Kalau saya nangis juga itu, Masya nah Allah. Masya Allah. Oh Jadi sama teh, aku juga sering lebay ya, sering sama lah. Baper ya. Apalagi pada kasus-kasus yang membuat kita terenyuh ya, sama ya. sebagai manusiawi, sama. Tapi kan kita Kang bisa. Iyep sama Teteh, pasien saya ada yang pernah nanya loh. Kalau Kang Iyep sama Teteh gitu kan sering menerima curahan, ya kan orang-orang yang penuh. Itu kalau Kang Iyep sama Teteh sedang sedih dan galau itu siapa yang ngobatin? Iya, iya. Pernah ada yang nanya gitu ke saya beneran gitu. Saya ketawa aja senyum. Silakan dijawab. Kayaknya perempuan dulu deh, Telusi dulu deh. Siapa ya? Ya, nggak tahu ya. Paling ke Allah aja. Suka dukanya kita ya berarti ya. Pokoknya kan prinsipnya begini loh. Kita pada saat mau terapi orang, mood kita harus bagus. Itu aja intinya. Pada saat mood kita jelek, ya mungkin sudah pada tahu ya gimana hasilnya. Makanya aku kan selalu kalau di rumah sama istri aku ya, aku panggilnya Bun kan. Bun, ya, tolong jaga ya mood ya, mau terapi. Jadi kenapa? Karena kita harus maksimal. Kita ini bantu orang loh gitu. Dan kita memang berkaitan dengan jiwa orang. Iya, Kalau kita nggak siap, bagaimana kita memberikan yang terbaik buat orang? Gitu. Nah, kalau ditanya gimana nih kalau sakit hati, kita lagi down gitu, ke siapa minta tolongnya? Ya kalau aku kan ke Bu Lucy aja minta tolong atau ke Kang Eca kan ayo loh, nanti disalahin loh sama bundanya sama saya. Aku udah serius-serius loh. Ternyata Kang Iyep selera humornya tinggi juga. Ya. Gini loh ya. Tapi ini asli loh ya. Pada saat kita sekarang gini, kalau kita lebay ya, kita kan perlu dukungan. Dukungan kita apa? Ya istilahnya kan keluarga. Siapa yang paling dekat? Ya istri kita. Pada saat kita keluh kesah ya ke istri. Ya kita memang istri tidak bisa mengobati secara terapi. Ya istri saya. Ya kan?
Ya ke istri masing-masing gitu maksudnya ya, istri masing-masing maksudnya. Iya, Entah. ya kenapa? Ya, Ya ya itu kan betul. bagian hati kita. Nah, sekarang kalau kita kan udah paham tentang ilmu pikiran, setidaknya kita tidak butuh terapi kan seperti itu. Tapi apa yang membuat kita nyaman? Ya siapa belahan hati kita? Bisa ke anak kita, bisa ke istri kita, mencurahkannya. Kalau seandainya hal itu kan tidak bisa, kita punya ilmunya. Apa itu ilmunya? Self hypnosis. Kalau kita sudah sholat, kita buang energi-energi yang ada di dalam pikiran kita. Emang tidak masuk energi dari orang, oh bagaimana nih si bapak ini, dia begini, ibu ini gimana, harus pakai teknik apa, harus cara apa, kan itu jadi pikiran ke kita. Tapi Betul. dengan kita kembali kepada Sang Holik gitu ya, kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan diri, berzikir atau tidur sambil kita terus self hipnosis, meyakinkan kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan kan sebetulnya. Karena kita tidak mau merusak diri kita dengan hal-hal yang makin terpuruk, karena kita tahu bagaimana dampaknya. Ya Betul. kalau tidak kuat, saya telepon Kang Eca. Kang Eca, bantu saya healing online aja. Udah, beres. Ya gitu aja. Kalau saya, Online aja nggak apa-apa. ya kalau saya nggak berani ke Kang Eca sama Kang Iyep, nggak kuat bayarnya ntar. Oh iya, nanti kan bisa tukeran. Jadi Kang Eca ke saya nanti. Jadi Iya betul. hutang. Itulah namanya belum nanas ya. Benar Iya. saling Iya, menolong tahun. iya. Nah, ini aku mau bacain lagi pertanyaan lagi ya, Kang. Nah, jadi Enggak, izin ini dari Kang Fei, izin bertanya, ketika anxiety atau panic attack ada yang kambuh dengan jam khusus, semisal setiap hari, setiap jam 7 malam terjadi kecemasan yang tiba-tiba muncul. Apa penyebabnya dan solusi yang terbaiknya? Kemudian juga, ya Allah, Ibu Gandina, salam hormat untuk narasumber yang luar biasa, Ibu. Ibu yang luar biasa, Ibu. Kita Ibu masih yang luar biasa, Bu. murid, masih belajar. Nah, ada lagi temannya seru banget, temanya seru banget, sangat bermanfaat, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Kakak-kakak, kalau engsi belum tentu GERD dan GERD belum tentu kena engsi, kenapa? Katanya. Kemudian ada lagi dari, em, oke, itu aja. Nah, jadi kan memang banyak ya sebenarnya nih materi GERD ini ada di materi kita di edisi 2 minggu yang akan datang sebetulnya ya. Iya. Nanti kita insya Allah bila waktunya memungkinkan kita kupas tuntas tentang apa itu GERD dan Pas tuntas anxiety. ya. Biar ikut terus Betul. ya. Dan jadi Iya, tim kita supaya nih menyemarakan. betul. Jadi di edisi kedua yaitu di tanggal 18 Maret. Jadi teman-teman sebenarnya kan kalau apa yang kita ketahui ya dan kita rasakan gitu bahwa tubuh fisik ini terhubung dengan tubuh emosi dan tubuh pikiran dan dia satu tidak bisa terpisahkan sehingga apa yang terjadi pada tubuh fisik akan mempengaruhi tubuh mentalnya kita dan apa yang terjadi pada tubuh mental kita akan berpengaruh terhadap tubuh fisik. Makanya kalau di dunia eh, pengobatan atau di dunia kedokteran timur, mereka sudah menggabungkan antara tubuh mental, antara anatomi ya, pelajaran kedokteran dari tentang jadi holistik antara tubuh mental dan tubuh fisik mereka pelajari. Nah, berbeda dengan uh, di dunia barat ya, kedokteran barat mereka masih memisahkan, tetapi 20 tahun kemudian nih belakangan ini mereka juga sudah menggabungkan. Sehingga banyak sekali ketika ada keluhan-keluhan fisik yang seperti Kang Iyap tadi bilang, sebenarnya apa yang dirasakan tubuh fisik kita itu memberikan pesan, merupakan sebuah pesan yang ingin memberitahu bahwa ada mental block, ada emotion block yang terjadi, yang terjerat di dalam tubuh kita, sehingga mempengaruhi tubuh fisik kita. Nah, oleh sebab itu, banyak sekali para praktisi di dunia holistik terapi ya, yang mereka bahkan di dalam pengalaman dan risetnya menemukan gitu ketika ada keluhan di tulang punggung itu emosinya tuh apa akar emosinya. Kemudian orang yang mengalami GERD, orang yang mengalami
panic attack, orang yang mengalami sorry GERD ya, kalau GERD itu kan fisik. Ada yang mengalami misalnya paru-paru atau ginjal, kemudian ada batu empedu, ada dan seterusnya. Nah, itu tuh memang makanannya Kang Eca ya, 365 titik itu. Nah, tapi itu kemudian ada gitu bahwa kalau orang yang sakit kantung empedu, emosinya ada di mana gitu ya. Jadi emosi yang terjebak itu apa? Nah, ketika dibantu tubuh mental kita untuk rilis dari semua jebakan emosi-emosi yang terjebak itu, insya Allah tubuh fisik juga akan mengalami penyembuhan lebih baik lagi, lebih cepat. Nah, kira-kira gitu kali ya, Kang ya, penjelasannya ya. Iya. Lucy, aku tuh tertarik sebenarnya ke Kang Eca tuh, jujur ya. Oh, iya. Aku kadang-kadang pengen belajar nih Kang Oh, Eca. iya, iya. Aku tuh udah niat mau Kang Eca, belajar sebetulnya. Kang Eca Gini itu loh. bukan kelas loh menerima murid kan? Iya. Karena gini, trauma itu ya, nih trauma itu ada dua. Iya, Trauma fisik, trauma psikis. oke. Nah, jadi tadi kan dijelasin sama Telusi bahwa memori itu bukan hanya ada di pikiran kita di otak, tapi di organ tubuh tuh ada, bahkan di Al-Quran juga ada. Iya, Itu betul. Jadi ada psikosomatis yang disebabkan memori di dalam fisik loh. betul. Ada, itu ada. Nah, Dan bukan ke Kang Eca ini lengkap, mm-mm. lengkap ke Kang Eca ini. Begitu orang teridentifikasi psikosomatisnya karena hal itu, pengobatan fisiknya sudah tersedia gitu loh. Iya, iya, Kita iya. kan hanya mampu secara pikiran ya, secara Iya. pikiran. Tapi Kang Eca lengkap. Jadi buat netizen semua nih, ke Kang Eca itu sudah lengkap, gak usah kemana-mana gitu. Pada saat deteksinya, oh ini fisik yang kena secara medis, Iya. langsung bisa Ya, diobati. makanya kata Kang Oh Eca ini, ini, kalau misalnya udah dari hipnoterapi nih, dari kita nih yang sakit fisik, udah habis itu bawa ke sini 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 sama Kang Eca. Terapi fisiknya, betul, ya Betul. kan? betul banget. Tapi tetap biar bagaimana kedua beliau ini tetap juga guru saya dalam ilmu hipnoterapi. Bisa aja. Suka begitu. Padahal saya juga di belakangnya belajar ke beliau gitu. Iya benar. Iya. Oke. Mau ada yang menjawab Kang? Mungkin ini udah pukul 9 ya. Kita mau sampai berapa nih? Sampai di jam setengah 10 ya. Jadi Ya, setengah 10 aja. oke, sampai Kita setengah jawab 10. pertanyaannya dulu sekarang. Iya, memang nih banyak banget ya pertanyaannya. Mungkin kalau untuk yang GERD dan anxiety bisa kita jawab tuntas nanti untuk di sesi yang Iya, edisi kedua ya. sesi selanjutnya aja. Karena mungkin dijelaskan Teh, sebenarnya ini permulaan kita ini adalah menjelaskan dulu apa hipnoterapi ya Teh ya. Nah, Nanti betul. sesi-sesi selanjutnya kita tuh pertanyaan ini kita catat aja Teh. Nanti dia ngikut serta lagi, kita bahas lebih dalam lagi. Yes. Seperti itu. Oke, setuju. Silakan. Iya, tadi tentang bipolar, apakah bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, kemudian Jawab. juga apa sih berkepribadian ganda, apakah bisa apa namanya disembuhkan dengan hipnoterapi juga, gitu. Itu juga masih belum dijawab tuh, Kang. Oh Silakan. iya, oke. Kang Eca juga Ya, boleh. silakan Kang Gia. Kang Eca dulu. Guru saya dulu nih, spiritual. Enggak. Aku nanti ngelengkapin. Kalau saya mungkin singkat aja. Kembali lagi kalau pertanyaannya tadi ada bipolar, ada anxiety GERD, atau gampangnya kalau anxiety GERD tuh kayak kemarin pasien saya tuh perutnya kayak diremes-remes katanya. Dia udah ke rumah sakit, udah endoskopi, udah apa, nggak ada apa-apa gitu lah ya. Dia bingung. Nah, mungkin orangnya juga lagi nonton ya. Nah, ini ada guru-guru kami nih, Teh Lucy sama Kang Giat, yang tadi sudah menjelaskan. Gak usah khawatir, itu memang mungkin ada yang harus diselesaikan ya, yang belum selesai dengan pikiran bawah sadarnya. Terus kalau tadi bipolar atau obsesif kompulsif yang lagi ngetren kan sekarang ya, itu insya Allah tapi tetap kembali lagi bisa disembuhkan insya Allah bismillah dengan cara hipnoterapi. Kenapa hipnoterapi itu sangat baik? Karena menurut saya sebagai contoh aja, ini contoh di klien saya, ada orang datang minta diobati, katakanlah dengan bahasa didoakan aja. Didoakan dengan dengan cara-cara agama saya ya, kan ada teknik-tekniknya. Tapi saya lihat, kayaknya orang ini nggak perlu didoakan gitu kan. Suami istri gitu. Minta, tolong gini. Karena saya bisa melihatnya, sebenarnya ini masalah psikis.
Jadi nggak mungkin kita dengan teknik tertentu, misalnya mengusir jin dalam diri, karena nggak ada. Ternyata memang setelah digali, ya akar permasalahannya adalah konflik rumah tangga. Nah, kita nih plus 62 terkadang senang sama yang gaib-gaib. Bukan berarti kita tidak beriman kepada yang gaib. Tetapi selama awalnya pola pikir kita tadi aja ada gelombangnya ya. Pakai dulu gelombang awal dengan logika. Ada masalah apa di diri dia dengan keilmuan, dengan ilmu psikologi, ilmu medis kah, atau pengobatan alternatif. Kalau itu tidak ditemukan, nah mungkin kita teknik spiritual itu teknik paling akhir. Itu pun kalau kita berikan doa, lebih baik dia berdoa untuk dirinya sendiri atau meruqyah dirinya sendiri dengan cara beribadah lebih baik lagi. Dia ngaji kalau yang penting, agama yang lain dia pergi ke tempat beribadahnya, nggak perlu saya yang doain. Kalau datang ke kami paling kami hipnoterapi seperti itu. Nah jadi hipnoterapi itu insya Allah cukup ya, cukup kalau saya mengibaratkannya seperti panah yang tepat sasaran. Karena memang manusia itu kan kalau kita mengilustrasikan ibarat kata ini ada kereta sado ya, atau kereta ada kudanya ya. Nah kudanya itu adalah pikiran. Pengendali orang yang bawa kereta kuda itu adalah jiwa. Nah kereta ini adalah tubuhnya. Nah kalau pikirannya kudanya liar, maka itu akan membawa kepada jiwa kita dan tubuh kita. Tubuh kita simptomnya jadi penyakit fisik. Nah, orangnya ini akhirnya jiwanya bisa terganggu. Nanti orang bilangnya gangguan jiwa, padahal belum tentu, kan ada psikosis, belum sampai skizofrenia. Jadi itu bisa dicoba untuk dianalisa. Hipnoterapi insya Allah salah satu, saya lagi bilang, bukan satu-satunya tapi salah satu jalan yang insya Allah dapat mungkin teman-teman berjodoh hari ini ketemu 3 orang kami menjadi wasilah ya Teh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Wah, luar biasa nih Kang Eca. Jadi teman-teman, Rumah Sehat Rauf ini benar-benar holistik terapi. Jadi di dalam Rumah Sehat Rauf ini, jadi bukan rumah sakit Rauf ya, tapi Rumah Sehat Rauf. Itu juga metode ini ya, hipnosis tuh ya, menghipnosis orang untuk sehat. Begitu masuk ke Rumah Sehat Rauf, sehat, insya Allah sehat, sehat. Dari pertama ngeliat tulisannya udah tersugesti, sehat. Jadi ke Rumah Sehat Rauf, padahal tadinya dari rumah sakit gitu kan. Oh iya, kalau ke rumah sakit sakit gitu. Iya dok, saya sakit ini. Begitu. Nah, Rumah Sehat Rauf. Oh iya, saya sehat. Kita ngobrol-ngobrol aja di dalam. Benar. Jadi tinggal ngobrol doang ya di dalam. Jadi luar biasa nih. Rumah Sehat Rauf di mana Kang Eca? Lokasinya? Rumah Sehat Rauf adanya di Jalan Manggis. Tepatnya di dekat itu rumahnya selebriti, Jalan Andara, Raffi Ahmad tuh dekat situ. Teman-teman, kalau berkunjung ke Rumah Sehat Rauf bisa mampir ke rumahnya Raffi Ahmad, gitu ya Kang? tapi dia nggak kenal saya. Bohong nih Kang Eca mah. Ya Allah. Oke. Kita langsung pilih ini dulu ya, pilih pemenang yang mendapatkan hadiah-hadiah dari kita ya Kang ya. Boleh ya? Enggak, itu dibacakan atau Teteh yang japri? Jadi teman-teman, nanti yang saya sebut namanya halo Kiki Khairina, apa kabar? Baik juga, baik, alhamdulillah. Nah, ini sepertinya ada tiga orang dulu deh ya yang mendapatkan hampers dari Lautan Rempah. Siapa aja nih Kang yang tadi apa namanya? Ada lagi. Kang Iyep. Nih, Biar yang menentukan Kang Iyep dan Teh Lucy. Karena kan saya salah satu ini di Lautan Rempah biar objektif. Iya. Nih ada juga banyak sekali ya, lepas obat supaya aman. Terus juga ada yang bilang mau tanya Kak, apakah anak yang melihat dokter baju putih adalah bisa dihipnoterapi dan bisa disembuhkan Kak? Ilmu yang luar biasa dan bermanfaat buat kita semua. Apa yang sudah disampaikan Pak Iyep udah saya alami, dan kuncinya harus bisa memaafkan, berdamai dengan keadaan dan diri sendiri, ikhlas dan bahagia. Terima kasih. Wah, luar biasa nih.
Jadi banyak ya dari apa namanya klien-klien kita juga join di sini. Sedoa kita selalu, semoga semua teman-teman semua yang ada di sini senantiasa sehat dan Allah limpahkan berbagai tools, keilmuan, skill untuk bisa ketika mengalami apapun yang tidak nyaman di dalam diri, di dalam kehidupan, Allah mampukan teman-teman semua untuk bisa menyembuhkan gitu ya. Wah, ada Teteh Khadijah ikutan join. Oh, bukan. Assalamualaikum, Kak. Iya, Masya Allah. Iya. Itu guru saya itu juga tuh. Iya bener. Kita banyak banget nih guru-gurunya ya. Bener-bener ilmu berkembang gitu ya. Berkembang di alam semesta itu semua jadi ilmu kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga semua adalah guru-guru kita semua. Oke, jadi kayaknya yang dapat untuk apa? Hadiah yang tadi sudah kita sebutkan dari Ayu Nedira ya. Ayu Nedira ini mendapatkan 1 paket hampers dari Lautan Rempah. Nah, jadi nanti Ayu Nedira atau Syakira bisa nge-DM saya untuk menyampaikan alamatnya ya, agar bisa dikirim segera. Dan jangan lupa follow Lautan Rempah Official di @lautanrempah. Kemudian juga Tita ya kayaknya ya. Tadi ya yang bertanya ada Tita ya Kang. Juga Tita mendapatkan 1 buah hampers dari Lautan Rempah. Kemudian satu lagi yang terakhir, siapa lagi ya? Boleh, siapa nih Kang? Tadi pertanyaannya aku lupa ya dari siapa. Kang Iyep. Yang baik terbaik Kang Iyep pilih. Kang Iyep boleh. Aku ngikut aja. Kalau sih bebas aja ngikut aja. Bantu. Kalau bisa semuanya kebagian gitu. Kalau bisa semuanya kebagian. Iya. Insya Allah minggu depan kebagian juga. Iya. Ini masih banyak stoknya. Yang masih ada stay, ada Titi Asmaningrati juga. Tadi beliau nanya tentang apakah kepribadian ganda bisa diobati dengan terapi hipnoterapi. Oke. Jadi kita udah dapat 3 yang mendapatkan paket hampers dari Lautan Rempah ya, yaitu Mbak Ayu Nedira, Mbak Syakira, Mbak Tina, Titi Asmaningrati IG-nya, dan Tita 17 atau Ayu Tita. Oke, terima kasih buat bertiga. Nah, kemudian kita sebutkan lagi yang menerima hadiah 3 voucher gratis pengobatan totok telur untuk dari Rumah Sehat Rauf Jagakarsa. Follow Instagramnya di Rumah Sehat Rauf. Nah, 3 yang hadir di sini deh ya Kang ya. Halo, Kang Eca, masih stay tune sama Kang Iyep ya. Ini kayaknya kita akan pilih mereka yang masih stay tune sampai jam segini nih ya. Tuh, dari apa tadi Teh? Oke, ada wah tapi banyak juga. Gimana cara milihnya ya? Kalau kasih ini aja, kasih apa namanya ini Teh? Pertanyaan masih ya? Ingat nggak tadi? RSR di alamatnya di mana? Oh iya benar. Silakan silakan tulis di komen di mana letak lokasi Rumah Sehat Rauf. Oke, yang menjawab akan mendapatkan 3 voucher gratis pengobatan totok telur Rumah Sehat Rauf oleh Tabib Eca. Silakan. Di manakah lokasinya? Sebenarnya tadi alamatnya kayaknya belum disebutin ya. Cuman ada clue-nya, deket rumah artis siapa gitu ya, Kang? Nah, itu aja. Oh iya. Kalau nggak salah artisnya ada juga hadir ya sekarang. Iya. Kang Eca Pede. Ayo, siapa yang jawab? Oke, Tita 17, Jalan Manggis katanya. Betul. Kemudian Nining Irwani. Betul. Kemudian yang terakhir jawabannya oke, ada 2 orang nih. Ada 3, Dewi Deika. Oke, silakan silakan teman-teman nanti langsung untuk yang mendapatkan voucher gratis pengobatan totok telur Rumah Sehat Rauf Jagakarsa, silakan kalian DM di IG-nya
Rumah Sehat Rauf untuk mengklaim hadiah voucher gratis pengobatan totok telurnya bersama Tabib Eca. Oke, sekarang kita akan sebutkan lagi 3 voucher gratis trauma terapi online dari konseling hipnoterapi keluarga. Oh iya, ini dari konseling hipnoterapi keluarga dari saya. Saya memberikan 3 voucher gratis trauma terapi online. Silakan jawab pertanyaannya. Apa ya? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya. Di mana letak kliniknya Teteh Lucy? Oke. Ayo, di mana? Tadi udah diucap-ucapin tuh. Oh Di mana? iya. Daerah mana? Di mana lokasi klinik hipnoterapi saya? Silakan. Ayo. Tadi kan udah disebutin tuh, Kang Iep di mana, saya di mana, Teh Lucy di mana. Ya, siapa yang ingat? Kita lanjutin aja ya. Voucher 2 voucher gratis, 1 kali sesi hipnoterapi virtual bersama hipnoterapi Bandung Quantum. Oke, pertanyaannya. Itu Teh bisa diganti ya, Teh. Jadi kalau seandainya audiensnya memang tidak membutuhkan terapi, aku nanti ngasih aromaterapi yang khusus aku racik sendiri. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Dan insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Kayaknya terbarter udah lautan rempah tuh kayaknya. Edisi berikutnya saya juga nanti insya Allah akan ada essential oil ya, aromaterapi. Cia, amin. Oke, ini jawabannya tadi dari Dewi Deika dari ada di Cibubur. Oke, thank you Dewi Deika. Nanti ya. Ada Rida Rahmawati. Oke, betul jawabannya. Kemudian dari Marcella Ings. Oke, Mbak Sela, silakan. Jadi sudah ada 3 pemenang, yaitu Dewi Deika, dan Rida Rahmawati, dan Marcella Ings. Oke, Mbak Sela, terima kasih juga. Ternyata ada di sini. Halo. Oke, nah ini ada yang sekarang pertanyaannya, di mana lokasi hipnoterapi Bandung Quantum? Wah, itu dari judul IG-nya aja udah ketahuan ya lokasinya di mana. Akan mendapatkan voucher gratis 1 kali sesi hipnoterapi untuk 2 orang yang menjawab benar. Silakan. Ayo, silakan. Masya Allah, teman-teman, terima kasih. Jawabannya pada benar semua nih. Mbak Titi Asmaningrati. Oke, 1 lagi yang jawabannya benar akan mendapatkan voucher dari Kang Iep ya. 1 kali sesi hipnoterapi online, gratis. Oh, gitu. Ada yang lengkap tuh. Ada Muna aja 21 Bojong Soang. Oke. Jadi nanti boleh milih ya, boleh virtual untuk relaksasi, boleh juga pakai aromaterapi. Insya Allah semuanya bermanfaat ya. Betul. Nanti juga kalau saya kan trauma terapi online ya, jika memang tidak membutuhkan terapi, boleh diganti dengan yang lainnya. Saya punya banyak sekali. Cie. Lengkap. Ini sebetulnya kita belum menguak ya. Delusi ini lengkap sebetulnya. Nanti ada bagiannya. Saya juga boleh deh, ada saya juga nanti. boleh. Kalau nggak mau totok telur, mau hipnoterapi boleh. Keren. Terima kasih loh, Masya Allah ya. Semoga berkah. Niatnya kita semuanya Insya Allah memang untuk kebaikan buat semua teman-teman yang ada di IG. Boleh nanti di-sharing acara kita buat ke banyak teman, ke banyak saudara. Ini adalah bagian dari kita ingin memberi kepada masyarakat gitu ya Kang ya. Memberi lebih gitu yang bisa kita beri ya seperti ini. Karena di masa pandemi ini kita belum bisa bakti sosial secara offline. Jadi yang kita lakukan adalah dengan online seperti ini. Oke, jadi udah semua ya. Oh, ada lagi nih 2 voucher diskon 50% untuk mengikuti pelatihan holistic self therapy dari saya for healing and self empowering offline. 50% offline. Aku mau, aku 1. Di klinik saya. Satunya. Udah, itu nggak usah diumumin, kita aja udah. Ya Allah, kalau Kang Iep sama Kang Ilmunya banyak loh. Kang Eca Telus ini ilmunya banyak banget asli. Aku banyak belajar kok dari beliau. Aduh, Masya Allah.
Oke, pertanyaannya apa ya? Oke, apa nama klinik saya di Cibubur namanya? Jadi ada 2 voucher diskon 50% mengikuti pelatihan holistic self therapy for healing and self empowering offline di klinik saya di Cibubur. Oke, apa nama klinik saya? 2 orang? Pada belum tahu ya. Soalnya dari tadi kita kayaknya nggak ngomongin sih. Saya kasih jawaban. Ada buru-buru buka YouTube saya, ada bocorannya di sana. Iya. Aduh, terima kasih Bu Gantina, terima kasih banyak. Ibu nanti ditunggu ya paketnya dari saya, lautan rempah dari saya untuk dikirim ke Ibu Gantina ya Kang Eca, saya order. Oke. Terima kasih Ibu. Oke. Nama center saya adalah Lavanza Center Cibubur. Siapa yang ngetik paling cepat Lavanza Center akan mendapatkan 2 voucher diskon 50%. Kalau belum ada, konseling keluarga, hipnoterapi keluarga. Oke, boleh. Iya Mbak Tita, Anda mendapatkan. Terima kasih Mbak Tita. Oke, satu lagi. Ada lagi yang mau? Kang Yep, ketik Kang Yep. Ya. Enggak, pokoknya tenang aja. 2 voucher ini, nanti kalau kita sudah tentukan jadwalnya, kita undang Kang Iyap dan Kang Eca untuk hadir. Ya enggak? Oh, gratis. Ayo silakan. Oke. Dia mau foto sama Kang Yep, boleh dia mau foto sama Kang Yep. Ada Hania Felicia, terima kasih Hania Felicia. Jadi ada 2 ya yang mendapatkan salah, Tita dan Ayunedira. Oh, tapi mohon maaf ya, Tita dan Ayunedira. Tapi boleh deh kalian kalau mau dapetin juga nggak apa-apa. Nah ini ada Hania Felicia dan Zulaika Zahra. Oke, 2 orang ini mendapatkan diskon 50%. Jadi ada 4 ya yang dapat ya. Ada Tita, Ayunedira, Hania Felicia, dan Zulaika Zahra. Oke, terima kasih semua. Nanti DM ke saya ya. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga berkah, manfaat buat kita semua. Jadi sudah tepat pukul 9:30 malam ya. Alhamdulillah, selamat berakhir pekan. Terima kasih banyak Kang Iyap, terima kasih banyak Kang Eca juga. Terima kasih buat kita semua. Silakan Kang Eca. Kata-kata apa namanya? Kalimat apa namanya tuh, kalimat penutup. Oke, silakan Kang. Baik, terima kasih guru kita Kang Iyap, Teh Lucy, guru kita juga. Terima kasih teman-teman. Ini adalah satu ukhuwah yang baik. Ini adalah satu ta'awun yang baik, tolong-menolong yang baik. Semoga apa yang Teh Lucy, Kang Yep berikan, itu menjadi sedekah ilmu. Sedekah ilmu itu amal jariah yang tidak pernah terputus. Dan begitu pula teman-teman yang ikut berpartisipasi, artinya telah melakukan silaturahmi. Maka kami doakan teman-teman yang berpartisipasi, sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan dia kami lagi di acara selanjutnya. Insya Allah ini menjadi suatu keberkahan dan kemaslahatan bersama. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Kang Iyap, kalimat penutupnya. Oke, terima kasih semuanya, terutama suhu saya ini Kang Eca ya. Terus juga Teh Lucy, guru saya juga sama, kita sering sharing ya. Saya juga sering banyak nanya ke beliau. Jadi intinya begini, jika siapapun yang ingin sembuh, yang pertama adalah yakin kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang Muslim. Yang kedua adalah berjuanglah untuk diri Anda. Hargailah diri Anda, karena apapun perjuangan Anda itu adalah sugesti terbaik buat diri Anda. Itu aja. Yes, keren banget. Tuh kan, bener kan? Ini 2 guru saya yang luar biasa.
Dua kalimat penutupnya benar-benar sangat menyentuh, jadi terharu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sudah cukup ya kalimat penutupnya dari guru-guru saya, Kang Eca, Kang Iya. Terima kasih banyak. Dan semoga kita semua bisa berjumpa di edisi yang kedua, yaitu tema kita adalah tentang GERD. Apakah berkaitan dengan anxiety? Apa itu akar emosi dari GERD yang menyertai? Dan apakah akar emosi yang menyertai dari anxiety itu sendiri? Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat dengan sangat berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita, selalu melimpahkan Amin ya kesehatan, Allah ya Allah. keberkahan, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum Amin ya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Lebih dan kurangnya Assalamualaikum. mohon maaf. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Oke, kita live ya. Terima kasih, Telusi. Terima kasih, Kang Eka. Sehat semuanya. Nah, Terima kasih buat Amin. semuanya. Saya close ya. 3, 2, 1.